adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 8 Mei 2021, hari biasa pekan kelima Paskah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, dalam kehidupan kami sering terjadi rambu-rambu yang tentu saja ingin kami hindari. Tetapi rambu-rambu yang baik harus kami ikuti, seperti lampu merah di jalan, penerangan pada malam hari. Banyak tata aturan dan hal-hal yang harus kami ikuti untuk kebaikan kami bersama. Maka kami mohon berkat-Mu Tuhan, agar kami pun juga belajar untuk melihat kehidupan ini bukan dengan mata kebencian, tetapi dengan mata kasih. Sehingga semua persoalan yang kami hadapi akan menghasilkan buah-buah yang baik. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Perang merupakan hasil kesombongan manusia, tidak mau mengalah. Apa artinya? Kehancuran. Banyak orang mati konyol, banyak orang melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dan banyak luka di hati karena kebencian. Sering dampak kebencian itu tidak pernah dipikirkan. Bila seseorang membenci, maka yang ada di dalam pikirannya adalah ingin menghancurkan. Bagaimana caranya? Entah secara pelan-pelan, killing softly, buat program sedemikian rupa untuk menjerumuskannya. Dan kalau orang tersebut mengalami kesulitan bersukaria, ini termasuk dosa. Dan dosa inilah yang sekarang masuk ke dalam dunia. Benci. Apa yang dibuat oleh Tuhan bagi kita? Manusia membenci satu sama lain, maka diuraikan di dalam kitab suci. Allah memberi kepada manusia pertama kebebasan, lalu penyalahgunaan kebebasan adalah dosa. Manusia sombong, dan kesombongan itu menetap sampai saat ini. Maka lalu terjadilah dosa, saling mempersalahkan. Setelah saling mempersalahkan, saling membunuh, saling tidak peduli, mencelakakan, merusak orang lain, sehingga menjadi budak-budak dosa. Yesus datang sebagai manusia untuk solidar dengan manusia yang merasakan penderitaan manusia, dan Dia ingin menebusnya dengan penyalibannya. Maka kamus dosa, kamus benci tidak boleh hadir di dalam hidup kita. Ibu Teresa mengatakan, kalau kita membenci orang, kapan saatnya kita mencintai? Dan itulah kehidupan kita dalam proses jatuh bangun.
Kalau kita tidak sejalan, orang tidak suka sama kita. Dan di sini kebencian-kebencian itu hadir. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus? Jikalau kamu mengalami kebencian, aku sudah lebih dahulu mengalaminya. Tetapi yang paling penting dan utama adalah berjalan terus, berjalan lurus dalam kebenaran. Tidak usah takut dengan siapapun. Kalau kita melakukan hal-hal yang benar, jujur, disiplin, bertanggung jawab. Dan banyak kasus-kasus yang bisa kita ambil dari hidup. Mungkin orang banyak uang, punya kuasa, silakan menikmati kuasa dan uangnya. Dan kita juga mempunyai juga rezeki biarpun sedikit, Tuhan beri. Tapi yang paling utama dalam hidup kita, janganlah membenci. Karena tidak ada gunanya membenci. Karena itu memakailah kamu kasih, cinta kasih, sebagaimana Yesus yang solider. Yesus yang datang ke dunia pun juga tetap dikuasai oleh kejahatan, disalibkan. Itulah risiko mengasihi. Maka kita tidak harus tahu bagaimana risiko itu akan hadir dalam diri kita. Kita akan teraniaya karena memegang kebenaran. Ketika orang mengambil barang-barang untuk menikmati yang bukan haknya, apa kita mau ikut? Kita melihat dengan ketenggorokan kering, aku tak punya apa-apa. Tapi kebenaran itu, kejujuran itu yang harus dipegang. Kalau kita melihat orang-orang menggunakan kekuasaan, biarlah mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita refleksi diri agar kita ketika diberikan kekuasaan jangan melakukan kesenang-senangan. Jangan mengambil hak orang. Dan lakukanlah kewajiban yang kita harus lakukan dengan baik. Maka ujung-ujungnya apa? Sama seperti yang Yesus alami. Ada kebangkitan. Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang takut kepadanya. Orang-orang yang ingin selalu memuliakan Dia. Bukan dengan mulutnya saja, tetapi dengan seluruh hati dan dirinya melalui doa-doa dan karyanya. Semoga kita boleh menjadi lilin-lilin kecil di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita. Sehingga biarpun senantiasa dunia membenci kita, kita tetap dengan sinar lilin kita yang kita miliki. Itulah kepuasan batin kita dan berkat bagi kita. Semoga kita diberkati. Amin.